Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini modul bahasa Indonesia kita berjudul Panduan Penyusunan Laporan Hasil Riset dan Magang. Nah, untuk minggu kelima ini kita akan mempelajari yaitu pengumpulan data lapangan. Kita akan belajar cara mengubah pengalaman kerja menjadi laporan yang bernilai. Untuk konteks modul kita dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi literasi kerja kalian. Laporan yang baik adalah cermin dari profesionalisme dalam dunia usaha dan industri. Dan untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu ada riset sederhana atau magang, kemudian penyusunan dan analisis, yang ketiga laporan siap dipublikasikan. Menyusun laporan hasil riset sederhana atau mini riset, atau laporan kegiatan magang vokasi yang siap dipublikasikan. Nah, fokus kita minggu ini yaitu turun lapangan. Minggu ini bukan waktunya duduk di kelas, ini waktunya pertama, mengamati. Kita mengamati lingkungan kerja atau usaha teman-teman, kemudian catat data nyata di lapangan. Jangan ada manipulasi ya. Kemudian dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto atau video itu penting. Siapkan peralatan kalian dan mulailah menjadi peneliti ya. Nah, mengapa laporan ini penting? Syarat modal. Laporan yang rapi sering menjadi syarat pengajuan KUR atau bantuan UMKM ke bank dan dinas. Kemudian evaluasi usaha dapat membantu kita melihat perkembangan bisnis atau kinerja sendiri secara objektif. Portofolio dokumen ini menjadi bukti kompetensi tertulis yang bisa dilampirkan dalam CV kerja kalian. Kemudian ada mini riset. Apa itu mini riset? Jangan bayangkan skripsi yang tebal dan rumit. Mini riset dalam konteks paket C adalah seperti gambar tersebut ya. Itu ada pengamatan sederhana terhadap satu masalah atau topik. Kemudian waktu yang singkat dilakukan dalam waktu 1 minggu. Berbasis fakta yang nyata, dilihat sendiri bukan hanya teori dari buku. Bahasa yang lugas, bahasa yang digunakan lugas dan komunikatif. Nah, ini ada riset akademis versus laporan vokasi. Bisa teman-teman lihat tabelnya. Itu ada aspek, ada riset akademisnya, ada laporan vokasi. Yang pertama itu aspek tujuan, yaitu menguji teori atau nilai ujian. Kemudian ada laporan vokasinya itu memecahkan masalah praktis. Nah, kemudian aspek bahasa, sangat baku, kaku, teoritas. Kemudian untuk laporan vokasinya itu formal, tapi lugas, to the point. Nah, aspek sumber data untuk riset akademis itu ada buku, jurnal, dan pustaka. Sedangkan laporan vokasi itu ada observasi lapangan, wawancara. Dan untuk aspek output di riset akademis itu ada makalah tebal. Sedangkan laporan vokasi itu laporan ringkas atau proposal. Nah, ada alur pengerjaan kita di 6 minggu ini, yaitu untuk minggu keempat, perencanaan dan topik, minggu kelima, turun ke lapangan, atau saat ini ya, yang sedang kita lakukan. Nah, untuk minggu depan, minggu keenam, olah data dan bab awal, minggu ketujuh, penulisan inti, minggu kedelapan, editing akhir, minggu kesembilan, pengumpulan. Nah, langkah pertama atau persiapan sebelum teman-teman turun ke lapangan yaitu siapkan buku catatan kecil. Jangan mengandalkan ingatan. Kita harus catat poin penting segera. Kemudian smartphone, pastikan baterai yang penuh untuk merekam suara dan mengambil foto. Yang ketiga, surat pengantar, itu jika perlu ya, minta ke PKBM atau riset di perusahaan orang lain. Kemudian daftar pertanyaan, list atau siapkan 5 sampai 10 pertanyaan kunci sebelum wawancara. Nah, ini langkah kedua yaitu observasi, amati. Amati proses kerja, contohnya bagaimana alur produksi dari awal sampai akhir, apakah ada kemacetan atau ada kendala. Kemudian amati perilakunya, bagaimana cara karyawan melayani pembeli, apa keluhan pelanggan. Nah, kemudian amati fisik, bagaimana kondisi kebersihan toko, kemasan produk, atau alat kerja. Catat masalah,
Temukan hal yang kurang pas atau bisa diperbaiki. Nah, ini bahan tulisan yang terbaik. Nah, langkah ketiga, wawancara. Tips wawancara santai. Wawancara tidak harus kaku seperti wartawan TV. Lakukan sambil mengobrol santai. Gunakan bahasa daerah jika narasumber lebih nyaman. Kemudian, hindari pertanyaan ya atau tidak. Gunakan bagaimana atau mengapa. Contoh, Bapak, kenapa tahun ini panen sawit agak menurun? Nah, itu bisa lebih baik daripada apakah panen turun. Nah, langkah keempat, dokumentasi. Foto objek utama, produk, tanaman, atau alat. Kedua, foto aktivitas, orang yang sedang bekerja atau yang berkegiatan. Kemudian foto bukti data, bisa nota, catatan, atau rekap ya. Nah, struktur laporan atau sistematika. Yang pertama, pendahuluan, kedua metode, ketiga pembahasan, yang terakhir penutup. Nah, selanjutnya untuk menulis bab 1 dan 2 yaitu bab 1 pendahuluan. Contoh, usaha kerupuk ikan di Pulau Bayi memiliki potensi besar, namun kemasannya masih tradisional. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk melihat perbaikan pada kemasan. Bab kedua yaitu pelaksanaan. Waktu Senin sampai Rabu 12 sampai 14 Oktober. Lokasi Toko Pak Budi Selebar. Metode observasi langsung dan wawancara. Sedangkan untuk menulis bab 3 dan 4, yaitu bab 3 hasil dan pembahasan, ini adalah inti laporan. Ceritakan yang apa teman-teman lihat, sertakan foto juga. Contohnya, berdasarkan pengamatan pelanggan, lebih suka membeli kerupuk ukuran kecil 1 ons dibanding bulk. Kemudian bab 4 penutup, berikan kesimpulan singkat dan saran. Contoh saran biasanya disarankan Pak Budi mulai menyediakan kemasan 1 ons dengan label yang menarik. Nah, ini ada sedikit motivasi literasi. Bisa teman-teman pahami ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Namun, menuliskan pengalaman menjadikannya ilmu yang abadi. Nah, kemudian ada tips penulisan efektif. Pertama, tulis seperti bercerita nih. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, tapi jangan terlalu kaku agar enak dibaca. Jujur dengan data. Jangan mengarang data, tulis apa adanya sesuai temuan di lapangan ya. Swasembada. Sebelum dikumpulkan, baca ulang tulisan kembali, cek huruf besar dan tanda titik komanya. Gambar. Foto yang bagus bisa menjelaskan lebih banyak daripada 1000 kata. Nah, untuk target minggu ini, kita ada Senin, tentukan lokasi dan izinnya, Selasa observasi hari pertama, Rabu observasi hari kedua, Kamis wawancara, Jumat rekap catatan, dan Sabtu lapor di grup WA ya. Nah, untuk potensi di daerah kita, yaitu kita angkat potensi lokal Bengkulu melalui tulisan dan riset sederhana kita. Karya kecil Anda itu bisa berdampak besar bagi kemajuan UMKM sekitar. Nah, mungkin itu saja untuk modul kita hari ini, untuk tugas teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh hubungi aku. Bisa kita di grup WhatsApp kita ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.